Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, di kesempatan 1 Syawal 1446 Hijriah ini saya mengangkat tentang memperbanyak membaca takbir. Dalam surah Al-Baqarah 185, Allah berfirman, "Walidzakabbilul iddata walidzakabbirullaha ala ma'adakum wala'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu sekalian mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu sekalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Pendengar yang berbahagia, setelah selesai dan berhasil melaksanakan rangkaian ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan, dan disertai dengan sholat tarawih dan amalan-amalan sunnah lainnya, Islam mengajarkan dalam menyalurkan kegembiraan dan kemenangan melalui 2 jalur, jalur vertikal dan jalur horizontal. Jalur vertikal dengan mendekatkan diri kepada Allah, jalur horizontal dengan menjalin keakraban bersama umat manusia. Dalam rangka menikmati rasa syukur ini, umat Islam di sekitar Idul Fitri diperintahkan mengumandangkan dan mengagungkan asma Allah dengan membaca takbir, tahmid dan tahlil. Sejak itu pula salah satu syarat untuk dapat diterimanya ibadah Ramadan harus dilaksanakan bagi yang mampu, yaitu membayar zakat fitrah kepada fakir miskin. Pendengar yang berbahagia, ibadah zakat fitrah merupakan salah satu rangkaian ibadah yang berdimensi sosial. Sedangkan takbir, tahmid, dan tahlil merupakan ibadah yang harus menjiwai segala ibadah yang telah dilaksanakan, termasuk menjiwai pelaksanaan zakat fitrah itu sendiri. Mengapa dan bagaimanakah kumandang takbir, tahmid, tahlil dapat menjiwai segala ibadah seseorang? Mari kita renungkan isi dari takbir, tahmid, dan tahlil yang berdasarkan nas yang diterima oleh Umar dan Ibnu Mas'ud, sebagaimana Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedangkan waktu mengumandangkan takbir Idul Fitri dimulai pada malam hari raya sesudah terbenam matahari sampai paginya sebelum sholat Id, dan untuk Idul Adha dimulai subuh pada hari Arafah yang di tanggal 9 Zulhijjah sampai lepas waktu Ashar pada hari Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Dengar yang berbahagia, Allah Maha Besar. Pernyataan bahwa Allah Maha Besar yang didasari oleh ketulusan hati yang suci menimbulkan kesadaran bahwa semua selain Allah itu kecil. Seluruh alam semesta dengan berbagai rahasia, kehebatan dan kekuatan dahsyatnya hanya masalah kecil saja bagi Allah. Benda-benda kecil yang berwujud atom ternyata menyimpan kekuasaan atau kekuatan besar, hanya masalah kecil saja bagi Allah. Teknologi super canggih desain manusia sebagai hasil ilmu pengetahuan yang digali manusia sudah dianggap suatu yang hebat oleh manusia. Bahkan penemuan teknologi canggih dengan berbagai rekayasa untuk memuaskan segala keinginan manusia telah menyebabkan timbulnya arogansi pada diri manusia. Itu semua hanya setitik kecil saja di hadapan Allah yang Maha Besar. Teknologi canggih buatan manusia tidak dapat menandingi kemahabesaran Allah. Oleh karena itu, Maha Suci Allah yang memiliki kekuasaan alam malakut, kebesaran alam jabarut, dan ketinggian dan kebesarannya. Pendengar yang berbahagia, kesombongan akan menyebabkan kehancuran. Bagaimana firman Allah dalam An-Nisa ayat 173. Adapun orang-orang yang enggan untuk menyadari bahwa dirinya sebagai hamba Allah dan menyombong diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah. Pendengar yang berbahagia,
Yang kedua, tidak ada Tuhan selain Allah. Rangkaian bacaan takbir yang kedua adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Menurut Abul A'la Maududi bahwa Allah adalah al-ma'bud yang disembah, yang dijadikan objek pengabdian. Jadi la ilaha illallah berarti la ma'bud illallah. Tidak ada yang dijadikan objek pengabdian kecuali hanya Allah. Pengabdian hanya dilaksanakan kepada Allah saja. Hakikat pengabdian adalah ketaatan penuh, penyerahan diri secara total, kafah. Seorang abdi hamba yang baik selalu menaati segala yang diperintahkan oleh Allah. Al-Ma'bud tidak pernah membantahnya. Dengar yang berbahagia, yang ketiga, segala puji milik Allah. Ungkapan rangkaian bacaan takbir selanjutnya adalah walillahil ham, dan milik Allah lah segala puji. Puji-pujian hanya ditujukan kepada Allah semata, dan sebagai ungkapan dan pernyataan terima kasih atas karunia-Nya kepada kita yang berupa berbagai macam kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Firman Allah dalam surat Ibrahim, dan Dialah telah memberikan kepadamu keperluan dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Pendengar yang berbahagia, pujian di luar yang tidak semestinya atau yang ditujukan kepada selain Allah sudah merupakan kultus, yaitu sistem keimanan, agama, dan penyembahan. Jadi pujian kepada makhluk secara berlebihan yang tidak semestinya demikian sudah merupakan penyembahan kepadanya. Yang terakhir, kembalikan kesadaran jati diri dengan merenungkan diri dalam hati yang dalam, disertai keikhlasan dan kesadaran atas bacaan takbir itu akan menyadarkan kita sebagai makhluk Allah yang lemah, tidak berdaya. Seseorang yang mengingkari hakikat makna yang terkandung dalam bacaan takbir, tahmid, dan tahlil, berarti ia telah berpaling dan melupakan Allah. Orang yang demikian hanya akan mengalami kerugian di dunia dan di akhirat. Firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 19 yang memerintahkan agar kita bertakwa kepada Allah dan memperhatikan nasib dirinya pada waktu mendatang pada akhirat. Pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasyru minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.